Bismillahirrahmanirrahim. Itu masalah fikih. Itu satu permasalahan fikih tentang masalah status safar. Jadi seseorang itu dalam kondisi semacam tadi, dinas di luar kota dan nggak tahu, sudah 5 tahun tadi kayaknya ya. Dan nggak tahu kontraknya itu akan sampai kapan. Yang jelas kalau dinas di luar kota berarti pulang itu jarang-jarang. Zahir dari pertanyaan itu berarti istrinya di tempat asal, dia itu dinas sendirian, istrinya itu di tempat asal, jarang-jarang pulang. Kalau bisa memperjelas lagi, Okti tolong disusulkan pertanyaannya. Jadi pulang itu berapa hari sekali? Ini itu pulangnya, karena dinas itu macam-macam. Ada yang pergi misalkan 2 pekan, off-nya 2 pekan. Ada yang perginya itu sepekan, off-nya 3 pekan. Kadang-kadang malah normal, tapi setiap hari Sabtu Ahad pulang gitu. Dan macam-macam itu kadang-kadang mempengaruhi hukum. Alakulin. Kembali kepada kaidah umum aja. Ini kembali kepada kaidah umum aja. Tentang masalah safar. Tentang masalah hukum safar. Yang namanya safar itu hukum asalnya adalah apabila dia itu namanya orang itu safar apabila orang itu terpenuhi 2 syarat utama. Yang pertama, melakukan perjalanan jauh dari tempat dia tinggal, tempat sama keluarganya itu melakukan perjalanan jauh. Para ulama berselisih panjang, jauh ini standarnya apa? Madhab yang banyak berkembang di negeri kita, dan itu adalah madhab Syafi'iyah, adalah sekitar 80-an kilometer. 80-an kilometer. Sedangkan kalau kita tidak mengambil pendapat jarak, maka dikembalikan kepada urf yang berlaku di tengah masyarakat. Kalau perjalanan itu sudah dianggap jauh, ya berarti jauh. Lepas dari masalah itu, yang penting itu perjalanan jauh, karena itu perincian hukum fikih. Yang kedua, perjalanan jauh itu sampai meninggalkan balad. Meninggalkan balad itu meninggalkan area daerah tempat dia tinggal. Meninggalkan daerah tempat dia tinggal. Apa itu balad? Balad itu adalah area di mana orang di daerah tersebut itu tempat-tempat umumnya satu, pasarnya satu, tempat-tempat umumnya itu rumah sakitnya satu. Jadi kita katakan satu Surabaya itu satu balad, satu Gresik kota itu satu balad. Kalau daerah-daerah desa ya mungkin satu kecamatan lah, itu satu balad. Karena secara umum satu kecamatan itu ya puskesmasnya satu, kemudian kantor posnya satu, kemudian kadang-kadang tempat-tempat umumnya itu ya satu, begitu ya. Secara umum itu semacam itu adalah satu balad. Dia pergi meninggalkan jauh keluar, tujuannya adalah jauh. Kemudian yang kedua itu keluarnya itu sampai meninggalkan negeri tempat dia berada, area daerah tempat dia berada. Apabila 2 syarat ini terpenuhi, maka dia dianggap sebagai orang yang safar selama masih dalam perjalanan. Jadi selama masih dalam perjalanan, maka berarti dia itu musafir. Baik. Lah setelah nyampe di tempat tujuan, itu masalahnya lain. Namanya, apakah orang kalau sudah sampai di tempat tujuan, orang yang sudah sampai di tempat tujuan itu masih dianggap musafir atau tidak? Itu atau tidak, atau tempat musafir atau tidak. Lah, itu ada 3 kemungkinan atau ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya akhi, ya ukhti, kalau sudah sampai di tempat tujuan, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah langsung niyatul iqamah. Langsung niyatul iqamah itu ya dia pergi ke tempat yang lain, kemudian sampai di tempat yang lain itu langsung ingin untuk netep di situ. Gambarannya misalkan ada orang dari Sumatera pengen mondok ke Al-Furqan sak keluargae. Budal dari sana Sumatera Jawa ya jauh. Kemudian yang jelas-jelas itu adalah safar. Selama perjalanan itu jelas-jelas musafir. Lah, tapi dari awal itu sudah punya niat memang mau hijrah dari Sumatera ke Bumi Serawa untuk netep di sini
yani apa ya, sampai pada waktu tertentu, yani untuk netap di sini dan keluarganya. Maka kalau memang dia itu niatnya adalah untuk netap di sini, maka begitu nyampe di sini langsung mukim. Karena ada niat iqamah. Jadi ada niat iqamah. Begitu nyampe di sini langsung mukim. Berlaku hukum iqamah dan sama sekali tidak berlaku hukum safar. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tidak ada niat mukim. Tidak ada niat mukim. Jadi dia di situ hanya untuk sementara waktu. Kalau sudah selesai hajatnya, maka dia itu akan pulang. Jadi yang pertama tadi memang langsung kepingin jadi penduduk Sarawak, kepingin jadi penduduk Gresik, kepingin jadi penduduk apa itu, jadi langsung menetap. Yang kedua, apabila tidak ada niatan itu, dia kesini hanya untuk menyelesaikan hajatnya. Kalau sudah selesai maka pulang. Dan kondisi pertanyaan tadi adalah yang kedua ini. Maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia itu netapnya itu adalah tinggalnya, singgahnya di tempat itu namanya nuzul. Jadi singgah, tinggal gitu ya. Itu ada nuzul mustaqir dan ada nuzul ghairu mustaqir. Nuzul mustaqir itu paten. Jadi kapan dia datang, kapan dia pulang, paten. Kayak misalkan gambarannya itu adalah orang yang sudah punya tiket PP. Jadi saya dari Gresik sini berangkat ke Jakarta, ada satu keperluan, paten sebulan, PP sudah ada. Karena mau ada urusan daurah, mau ada urusan ngajar, mau ada urusan ini, ada urusan itu selama sebulan. Dan itu paten. Jadi itu namanya nuzul mustaqir. Yang kedua, nuzul ghairu mustaqir. Nuzul ghairu mustaqir itu nggak tentu kapan pulangnya. Yang penting selesai besok, ya lusanya pulang. Selesai lusa, apa itu besoknya lagi pulang. Selesai pekan depan, langsung pulang. Nggak jelas itu kapannya. Bisa dipahami ya? Jadi nuzul mustaqir itu dari awal kedatangan itu sudah tahu saya akan di sini selama 10 hari. Saya akan di sini selama sebulan. Saya akan di sini selama 1 semester. Saya di sini akan selama 1 tahun. Gitu ya? Dan macam-macamnya. Lah, jika nuzul itu mustaqir, maksudnya dia singgah di satu tempat dan itu paten, kapan dia akan pulang ke kampung halamannya, kapan dia itu akan pergi dari kampung halamannya, apa itu balik lagi ke kampung halamannya semacam itu, maka mazhab jumhur para ulama, mazhab mayoritas para ulama mengatakan orang itu berlaku hukum safar sampai 4 hari tok. Sampai 4 hari tok. Ini mazhab jumhur nih. Kalau zaman sekarang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya, itu sampai 4 hari tok. Kalau sudah masuk hari yang kelima, maka dia berlaku hukum mukim. Dia berlaku hukum mukim. Ini mazhab sebagian para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan langsung mukim. Wallahu alam bisawab. Meskipun yang lahir bagi anak secara pribadi adalah lihat kondisi. Jadi kalau kondisinya dia itu adalah kondisinya masih kayak orang musafir, yo masih pakai tas, yo di hotel, yo masih pakai tasnya, pakai buku-bukunya, lemari baju-bajunya itu masih di koper. Kondisinya itu kayak kondisi musafir, maka berarti dia itu musafir. Tapi kondisi semacam ini, kalau orang itu sudah netap misalkan 1 bulan, yakin sudah kondisinya kondisi mukim, yo bajunya ditaruh di lemari, 1 bulan. Jadi hampir nanti dia siap-siap lagi mau pulang 2 hari sebelumnya. Jadi 2 hari itu sebelumnya. Maka kondisi itu adalah kondisi orang yang mukim. Meskipun dari katakan tadi mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang dianggap mukim dengan kondisi yang semacam itu pasca 4 hari. Ini pasca 4 hari. Adapun kalau orang itu adalah orang yang nazil ghairu mustaqir, orang yang singgah, musafir kemudian singgah di suatu tempat dan singgahnya itu tidak paten. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Lah, singgah yang tidak paten, kapan selesainya? Inilah yang ada mazhab sampai bertahun-tahun pun tidak apa-apa. Karena gak jelas kapan dia pulang. Bisa besok, bisa lusa, bisa kapan, pasti. Pokoknya begitu selesai, besoknya siap-siap, lusanya pulang. Dan gak pasti itu kapannya. Nah, dalam kondisi semacam ini, sebagian para ulama mengatakan batasannya 20 hari. Setelah itu tetap mukim. Sebagian ulama mengatakan meskipun 2 tahun, 3 tahun. Tapi untuk kasus nuzul yang mustaqir, yang ghair mustaqir. Tapi melihat kondisi pertanyaan tadi, itu tidak mungkin yang terakhir ini. Yang nampak bagi anak, kasus tadi itu adalah orang musafir ke daerah lain.
Sampai daerah lain dia itu netep di situ, bukan untuk menjadi orang situ. Dia itu berarti bukan nggak ada niat mukim, tapi pasti dia berada di tempat kerja dia itu pasti 2 minggu lagi akan pulang, sebulan lagi akan pulang. Kemudian dia di rumah sebentar balik lagi. Ini semacam itu berarti posisinya adalah orang musafir yang nazil mustakir gitu dalam konteks fikihnya. Orang yang musafir bukan mukim, yang singgah di suatu tempat dan singgahnya itu mustakir, netep sementara sampai beberapa waktu. Maka ambil salah satu dari 2 pendapat. Yang pertama adalah lihat kondisinya, dia itu layaknya disebut sebagai musafir apa enggak? Musafir itu ya baju ini sini tas, siap-siap mulai. Ini segala sesuatu itu kondisi musafir. Adapun kalau dia itu tinggal di rumah dinas atau tinggal di tempat, ya di situ ono lemari ini, ono sepeda motori, ono sepeda pancali, ada ini, ada itu dan macam-macam. Maka kondisinya kondisi orang mukim. Kalau memang dia anggap dirinya adalah musafir, ambillah mazhab jumhur, yaitu 4 hari. Yaitu yani 4 hari. Apalagi kalau memang yani dia itu bawa keluarga. Yani semacam itu. Adapun kalau kemudian dia sampai bertahun-tahun dan macam-macam itu ya itu berlaku untuk kondisi kedua, yaitu kondisi yani orang musafir yang singgah tapi ghairu mustakir, nggak pasti dia itu di situ itu kapan mau mau balik. Contoh santri-santri kami yang dari pesantren, awal tahun ajaran datang, dia nggak ada niatan tetap di sini, nggak ada niatan tetap di sini sama sekali, nggak ada niatan tetap di sini. Akan pulang nanti kalau selesai belajar 5 tahun, 6 tahun lagi akan pulang. Tapi dia datang ke sini, itu pulangnya lagi pasti. Nanti kalau waktu liburan semester, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi itu pasti. Status mereka adalah status mukim. Jadi status fikihnya itu musafir, safar, nazil, mustakir. Gitu ya. Dan itu statusnya adalah status orang yang mukim, berlaku hukum orang yang mukim. Wallahu alam. Yani bisawab, dengan segala yang hormat kami kepada semua para ulama yang berselisih tentang jadi masalah ini. Wallahu alam.